Assalamualaikum Bu Marse, Waalaikumsalam Bu Widi. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Ya, kemarin waktu ketemu ada cerita mau ada ngobrol tentang sesuatu ya. Ada iya, masalah Bu di sekolah? iya betul Bu. Karena ini tahun ajaran baru ya, sudah Mm. sebetulnya sih saya sudah pernah masuk di kelas 5 itu. Nah, di kelas 6 ini saya punya masalah gitu. Adalah sedikit. Nggih, Iya. apa itu? eh Begini Bu, di kelas saya itu ada salah satu anak yang pasif sekali, pendiam, kemudian dia jarang ngobrol dengan temannya. Ketika saya tanya, hanya tersenyum, hanya kalau tidak seperti yang ia inginkan, hanya geleng, misalnya seperti itu. Kalau Mm. mau maju harus disuruh, itu pun sulit sekali. Kadang bahkan tidak mau. Nah, itu yang jadi keresahan saya gitu. Saya berpikir gimana ini ya supaya anak ini tidak seperti itu. Jadi saya mengharapkan anak ini bisalah nanti menyesuaikan diri dengan teman-temannya untuk belajar di kelas 6. Seperti itu, Oke, Ibu. dari beberapa analisa identifikasi dari anak itu, Bu Marse, dari endingnya dari kita percakapan ini tujuannya mau ke arah mana Bu? Iya, saya berharap nanti setelah kita bercakap-cakap, saya sharing kepada ibu gitu, saya bisa menemukan lah solusinya, bisa memantapkan hati langkah apa yang akan saya ambil nanti di kelas supaya masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan seperti itu, Ibu. Oke, Bu Marse, dari yang sudah berjalan ini, menurut Bu Marsih tuh anak ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Iya, eh dari hasil yang saya peroleh nih dari informasi karena tadinya di kelas 5 itu eh mungkin malu dari rasa malu seperti itu anaknya jarang sekali apa ya bercengkrama bercanda dengan yang lain. Nah, ini saya juga bingung gitu. Mungkin mungkin bawaan dia rasa malu atau mungkin apakah dia minder? Ini juga saya belum tanya langsung. Maksudnya dari hati ke hati itu belum, Ibu. Kemudian eh anak ini dari keluarganya, kalau saya lihat kemarin kakaknya di kelas saya itu juga tipenya hampir sama, Bu Widi, seperti anak ini. Jadi banyak diam, seperti itu. Jadi untuk informasi awal yang saya dapatkan baru dari gurunya, memang seperti itu di kelas-kelas sebelumnya. Tuh, Dan mungkin juga iya, latar belakang keluarganya juga iya, sudah Ibu amati, cermati memang dari keluarga yang pendiam atau iya. gimana? Kalau kakaknya yang kemarin saya ajar juga pendiam, tetapi tidak sediam ini gitu loh, Bu. Kemarin masih masih bisa lah, seperti itu. Bisa Oke. diajak komunikasi seperti itulah, Bu. Baik, terus kemudian rencana yang akan dilakukan Bu Marse dalam waktu dekat ini dari permasalahan yang ada terkait anak tersebut apa Bu? Ada nggak? eh saya akan berusaha membuat apa ya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Mungkin bisa jadi anak itu kurang nyaman seperti itu. Kalau dengan temannya mungkin ada sesuatu, maka saya harus mencari dulu Bu ini. Kenapa? Apakah ada masalah ataukah dia korban bullying atau bagaimana? Hmm, Seperti itu ini harus saya cari tahu dulu. Nah, yang pertama saya akan cari informasi dulu kenapa anak ini. Tentu saja saya sudah berbekal info awal tadi ya yang saya ceritakan di awal. Tapi hmm. untuk khusus di kelas saya mungkin saya harus eh, cari tahu mungkin dari apa ya. Saya amatilah setiap harinya seperti itu. Mhm. Apakah dia korban bullying ataukah memang benar-benar pemalu ataukah
apa namanya, mungkin nggak percaya diri. Nah, saya nanti akan membangun suatu komunitas gitu, mungkin pada saat pembelajaran nanti kita tempatkan anak tersebut di kelompok memang Mhm. yang anggotanya mau menerima gitu, yang kan ada Mhm. itu tipe-tipe anak yang mungkin aktif, yang Mhm. kalau ada temannya yang tidak sesuai dengan dirinya mungkin vokal seperti itu. Nah, Iya, saya akan betul. itu saya akan jauhkan maksudnya tidak jadi Iya, satu nih. Takutnya iya, kalau misalnya itu merupakan penyebab dia pendiam karena tidak nyaman dengan temannya, nanti dia tambah tidak nyaman kan, Bu. iya, betul. Kemudian iya, kemudian mungkin agar dia mau berbicara mungkin dalam pembelajaran saya apa ya, terapkan teknik berbicara bergiliran misalnya dalam Hmm, pelajaran bahasa Indonesia sambung kata mau tidak mau kan nanti harus berbicara Bu, walaupun mungkin cuma satu kata atau beberapa kata, mungkin awalnya seperti itu nanti lama-lama iya, saya yakin bisa iya. bertambah lah gitu. Selalu pasti ada jalan ya Bu Marsih ya. Ya Ibu. Terus selain rencana itu tadi, itu kan ada dua rencana ya tadi ya. Mm-mm. Satu akan menyelidiki apa yang terjadi di antara teman-teman, apakah dia Ya, dibully, terus ya kemudian juga betul. kemudian ada pembelajaran yang ada bergiliran ngomong gitu tuh, Iya, ada iya. rencana lagi nggak Bu? Oke. Itu kalau itu kan sifatnya klasikal ya Bu. Jadi di dalam Iya. kelas seperti itu. Nah, mungkin kalau secara pribadi dalam pembelajaran bahasa ada istilahnya menulis pengalaman seperti itu. Hmm, Ada materi itu. Nah, nanti saya akan gabungkan, saya akan apa? Melalui strategi saya mungkin akan menulis sebuah diary seperti itu, Ibu. hmm, Jadi nanti masing-masing anak harus menceritakan kegiatannya sehari-hari, apa saja yang ia rasakan, apa saja iya. kesulitan mungkin atau apa yang membuat dia tidak nyaman, dan itu Hmm, nanti setiap 2 minggu mungkin akan dikumpulkan ke saya dan saya bisa membaca. Mungkin dengan seperti itu saya berpikir anak itu akan mudah, mudah mengungkapkan begitu. Ibu iya, daripada mungkin kalau saya ajak bicara kan sulit. Tuh, iya. jadi kalau dengan menulis seperti itu sepertinya saya berharap itu nanti anak lebih leluasa. Seperti itu, Ibu. Baik, heeh. Terus kemudian juga bisa dicoba dengan segitiga restitusi ya, Bu, ya? Iya, Ada iya, kepikiran ke betul. situ? Iya, ada memang kemarin ada saran dari teman juga, Mbok coba berbicara dari hati ke hati, dipanggil anaknya. Tapi Mhm, langkah untuk itu segitiga restitusi itu akan saya terapkan manakala anak itu sudah merasa nyaman. Karena mhm, percuma saya terapkan manakala anak itu masih malu, nanti saya tanya juga nggak keluar Ibu. Karena iya, ini iya, anak ini benar-benar apa ya? Pendiam sekali seperti itu. Nah, oke. selain tadi dengan menulis pengalaman dengan buku diare, mungkin saya juga akan pendekatan dengan temannya Mhm, yang kan ada itu Ibu. Jadi ada temannya yang akrab gitu ya. mhm, Eh, Satu temannya setiap pulang pergi dia selalu bersama. Mungkin di situ saya juga bisa memperoleh informasi iya, karena betul, dia betul. juga bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 ini mungkin ada suatu hal, siapa tahu nanti ada suatu kejadian sehingga Mhm, membuat dia jadi pendiam, tidak mau iya, berkata atau bagaimana. Tuh, Bu. iya. Menarik Bu Marsih, dari beberapa skenario itu sebetulnya Bu Marsih sudah punya planning, rencana-rencana yang mau dilakukan untuk perbaikan anak ini. Kemudian langkah mana yang paling duluan untuk dilaksanakan atau mau berbarengan dilaksanakan itu, Bu? Ya, untuk langkah awal ini saya akan cari tahu dulu, memastikan, benar-benar memastikan apa yang menjadi latar belakang anak ini, apakah memang benar, memang sifatnya seperti itu, Ya. ataukah karena ada sesuatu tadi misalnya Mhm, bullying atau apalah mungkin mhm. ada Ya. trauma mungkin di kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua
Tadi saya ciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan dia untuk berlatih berbicara, seperti Oke, itu berarti tadi. bisa bersamaan ya itu Ibu ya? Iya, Oke, betul. mau Mhm. dilaksanakan kapan ini, Eh, tindakan yang Ibu tadi saya rencanakan? berencana ini karena ini masih sibuk dengan persiapan ajaran, Mhm, gitu. iya, Mungkin minggu depan pembelajaran kan sudah mulai aktif, seperti betul. itu Ibu. Jadi saya akan mulai intensif memperhatikan anak ini. Iya Eh, Seperti ini. Iya iya, Ibu. yang pasti jangan sampai lelah untuk berbuat baik, untuk menuntun anak ini ya Bu ya. Pokoknya Iya selamat, Ibu. semangat. Saya yakin apa yang Ibu Oke. lakukan, apa yang kita lakukan asal itu untuk berpedoman untuk anak-anak, pasti akan Iya Ibu. dimudahkan oleh Allah. Nah, Iya. dari ini kita perlu ketemu lagi nggak Bu untuk nanti sepertinya saya juga penasaran juga ending dari permasalahan ini, terus kemudian dengan beberapa rencana yang Bu Marsya akan lakukan itu endingnya seperti apa. Nanti siapa tahu saya juga punya murid seperti itu, saya bisa melakukan hal yang sama pendekatannya. Oke. Perlukah kita? Perlu sekali dong, Bu. Kita perlu berbincang-bincang langsung Iya, nanti. Saya juga akan menyampaikan itu kan, berbagi pengalaman. Misalnya apa iya, yang terjadi mungkin setelah 2 atau 3 minggu, karena ini kan masih ada hasilnya seperti apa. iya. Saya perlu sekali untuk bertemu kembali dengan Bu Oke, Widi. siap. Kita kopi darat mungkin ya untuk pembicaraan lebih lanjut tentang Oke, Bu. perkembangan anak ini. Ya, Semangat Bu Marsih. terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.